Selamat sore, sahabat Portal Kanker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sore hari ini kita bertemu lagi dengan Dr. Fiastuti Wicaksono, sahabat Selamat saya. sore Mbak Nur. Beliau akan menerangkan tentang hubungan serat yang ada di depan kita ini dengan kanker. Dr. Fiastuti atau Mbak Fias, apakah ada hubungannya antara serat dan kanker? Begini indahnya dan nikmatnya buah dan sayur. Ya, jadi kalau kita bicara tentang serat, sayur dan buah dan kanker, sebetulnya serat yang ada di sayur dan ada di buah merupakan faktor proteksi atau faktor pelindung terhadap risiko terjadinya kanker. Bukan penyebab ya? Bukan penyebab, pelindung. Jadi artinya konsumsi sayur dan buah ini sangat diperlukan untuk menurunkan risiko terjadinya kanker. Bagaimana kalau buah yang di jus, terutama yang di jus dalam kaleng itu atau dalam kotak, dan yang dipotong? Bedanya apa, Dr. Fias? Jadi buah yang di jus dengan proses juicer akan menghasilkan kira-kira seperti ini. Isinya hanya cairan dan zat-zat gizi yang ada di buah. Gula termasuk gula. Tetapi seratnya akan terbuang. Mungkin kalau Mbak Nur biasa mengejus sayur atau buah, kita bisa lihat tuh. Seratnya akan terbuang, yang tinggal adalah cairan dan zat-zat gizi yang ada di dalam buah. Sehingga efek serat ini yang di jus ke bawah atau yang di jus? Kalau yang blender itu tidak terbuang. Tapi kalau yang di jus di mana seratnya terbuang, berarti kita tidak mendapatkan efek serat dari buah dan sayur tersebut. Kalau yang dalam kotak? Saya kira sama. Dalam kotak apalagi tergantung ya, pembuatan jusnya itu mungkin adalah hanya perasa. Jadi kalau dibilang jus jambu artinya adalah air gula dengan rasa jambu. Jus jeruk air gula dengan rasa jeruk. Gitu. Sedangkan yang dipotong, Dr. Fias? Nah, kalau buah ini dipotong dan dimakan sebagai bentuk buah potong, kita akan mendapatkan manfaat dari cairan yang ada di dalam buah, dari zat-zat gizi yang ada di dalam buah, dan dari serat yang ada di dalam buah. Demikian, Mbak. Iya. Terus kita melihat ada buah yang manis, ada yang tidak terlalu manis. Seperti ini, duku ini manis sekali. Dr. Fias, bagaimana? Apakah lebih baik jeruk yang tidak terlalu manis? Ya, jadi gula di dalam buah itu bisa juga cukup tinggi, apalagi kalau buahnya sudah sangat matang. Makin matang buah, kadar glukosa yang ada di dalamnya akan makin tinggi. Artinya apa? Artinya kalau orang-orang dengan kegagalan insulin untuk menjaga kadar glukosa darah, tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi buah yang terlalu matang dan buah yang manis. Jadi mungkin harus dipilih buah yang tidak terlalu manis, buah yang agak mengkal sehingga kadar glukosa darahnya belum terlalu tinggi. Oke, baik. Sayur sama ya? Sayur pun tidak boleh di jus begitu ya? Iya, betul. Sayur pun dimakan begitu apa adanya, masih boleh ditumis ya supaya kita bisa mendapatkan manfaatnya, tetapi sebaiknya tidak di jus. Beda dengan di blender. Kalau di blender itu hanya dihancurkan, masih ada seratnya. Masih. Walaupun tetap lebih baik seperti dipotong. Iya, buah potong, betul. Baik. Kemudian bagaimana tips dan trik untuk mendapatkan manfaat sayur dan buah yang semaksimal mungkin? Ya, jadi kalau kita lihat rekomendasi mengkonsumsi serat itu sekitar 14 gram sampai 14 gram per 1000 kalori per hari. Jadi kalau kita makan katakan 2000 kalori, ya kita butuh 20-an gram serat. Di dalam satu buah yang katakan misalnya pisang atau jeruk, itu kira-kira kandungan seratnya berkisar antara 3 sampai 5 gram.
Jadi kalau kita mau mencukupi kebutuhan serat kita per hari yang sekitar 20 gram, 14 sampai 30 gram, sekitar 20 gram, tentu kita harus mengkonsumsi cukup sayur dan buah. Rekomendasi dari Departemen Kesehatan untuk konsumsi sayur dan buah itu 5 porsi per hari. Artinya sayur dan buah 5 porsi. Dikombinasikan 5 porsi. Ya, tapi sayangnya Mbak Nur, data menunjukkan bahwa orang Indonesia itu 93% kekurangan makan sayur dan buah. Oh, betul ya, betul. Itu data dari Riskesdas. Jadi artinya risiko kita untuk mendapatkan penyakit tidak menular, termasuk kanker, diabetes itu tinggi karena konsumsi kita yang kurang makan sayur dan buah itu sekitar 95%. Dari 100 orang, hanya sekitar 5-7 orang yang tercukupi sayur dan buahnya per hari. Oh, begitu. Terus kanker yang kira-kira akan muncul, kanker apa, Dokter Fiastuti, apabila kita kekurangan sayur dan buah? Ya, karena tadi efek serat itu adalah proteksi terhadap saluran cerna, yang utama memang kanker usus. Hanya kanker usus? Sebenarnya tidak, karena kalau kita mengkonsumsi sayur dan buah cukup, risiko kita untuk obesitas juga menjadi kurang, ya. Dan kita tahu melalui obesitas itu risk untuk banyak kanker meningkat. Jadi banyak sekali kanker yang bisa kita cegah dengan kita mengkonsumsi sayur dan buah yang cukup tiap hari. Nggak boleh sekali-sekali, nggak boleh seminggu sekali hanya makan sayur buah, harus tiap hari. Demikian. Kita sudah mendapatkan ilmu yang cukup bermanfaat sore hari ini dari Dokter Fiastuti. Terima kasih Dokter Fiastuti. Saya simpulkan, sahabat Portal Kanker sekalian, makanlah sayur dan buah sehari 5 kali. Supaya tidak lupa, 5 porsi. Supaya tidak lupa setiap kali makan, sarapan ada sayur, ada buah. Iya. Makan siang ada sayur, ada buah. Makan malam ada sayur, ada buah. Tepat. Dengan begitu, maka risiko kanker dapat kita kurangi seminimal mungkin. Dan kita menjadi sangat sehat, insya Allah. Baik, terima kasih Dokter Fiastuti. Kembali Dokter Nur. Dan terima kasih sahabat Portal Kanker atas perhatiannya. Sampai sekian sesi sore hari ini. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.